ditandai dengan penurunan berbagai fungsi organ dan perubahan fisiologis tubuh. Nah ini, ada yang bisa terjadi lebih awal atau lebih lambat. Jadi kapan disebut tua, ya? Data yang saya dapatkan dari teman dari EKA, jadi dikatakan di dunia ini yang umur 60 ke atas meningkat dari 90 juta menjadi 2 miliar nanti pada tahun 2050. Artinya dari 12% akan menjadi 22% dari populasi global total. Ini menurut WHO tahun 2020. Dari data BPS tahun 2021 menunjukkan proporsi lansia di Indonesia mencapai 10,82% atau sekitar 29,3 juta jiwa. Nah, meninjau dari ketentuan Kemenkes tahun 2017, jumlah tersebut menunjukkan adanya fase struktur penduduk menua karena proporsi penduduk yang berusia 60 tahun ke atas sudah melebihi 10% dari total penduduk. Dan pada tahun 2020 ini lansia melebihi jumlah balita. Biasanya kan siklus alam jumlah lansia mati itu akan melahirkan bayi-bayi sebagai pengganti gitu. Ya. Tapi di sini melampaui, jadi orang tuanya tidak mati-mati, tapi balitanya tetap lahir. Ya, oke. Nah, data usia biologis Depkes masih dengan ketentuan lama. Tapi WHO sekarang ini beda. Ada pembagian 4 yang terjadi pada usia pertengahan, sebutannya middle age, 45 sampai 59 tahun. Kemudian elderly atau lanjut usia itu 60-74 tahun. Kemudian usia lanjut tua itu ada old itu 75 sampai 90 tahun. Kemudian ada usia yang sangat tua adalah very old di atas 90 tahun. Jadi ini banyak terjadi, mungkin adik-adik juga ada yang punya kakek, papa nenek usianya lebih dari 90. Dulu ini langka. Dikatakan ada di desa di Jogja. Itu satu desa usianya di atas 80 semua. Ya. Jadi berarti desa tua, desa sangat tua. Kalau ini diterapkan di Indonesia, maka akan mempengaruhi undang-undang pensiun, ya. Pensiun berarti harus lebih tua, ya. Ini 60-75, ini lebih dari 65. Di tengahnya ini sudah pensiun, ya, elderly. Belum sampai. Nah, ciri lansia itu dikatakan UB3P, ubanen, kotak, bungkuk, beser, pikun, pensiun, kemudian sulit tidur.
Jadi semua negatif. Ada satu yang positif, luas pengalaman. Jadi lansia itu sebetulnya bisa jadi konsultan tentang gaya hidup yang baik. Karena kejadian apapun pada lansia itu dampak dari gaya hidup yang lama. Jadi kalau disingkat UB3, P2, sulit tidur, ya. Nah, permasalahan apa pada lansia? Pada tahun 2021, 43,22% lansia mengalami keluhan kesehatan, baik fisik maupun psikis. Umumnya penyakit yang tidak alami lansia adalah penyakit tidak menular dan bersifat degeneratif. Penyakit tidak menular, ingat apa saja, diabetes, hipertensi, obes, stroke gitu ya. Jadi dari grafik yang ada, tertinggi penderita hipertensi, penyakit sendi, artritis semua, obes, diabetes, jantung, stroke, dan gagal ginjal kronis yang perlu cuci darah. Ya. Nah, apa itu proses penuaan atau aging? Secara biologis, penuaan itu dikaitkan dengan akumulasi bertahap dari bermacam-macam kerusakan molekuler dan seluler. Nah, seiring dengan perjalannya waktu, kerusakan ini menunjukkan penurunan bertahap pada fungsi fisiologis. Yang kedua, peningkatan risiko dari berbagai penyakit dan penurunan yang menyeluruh pada kemampuan individu. Pada akhirnya hal tersebut menyebabkan kematian. Jadi ini pelan-pelan terjadinya mulai molekul seluler ya, sampai fungsi fisiologis mempengaruhi organ-organ kita di orang. Nah, teori tentang bagaimana terjadinya aging ada bermacam-macam. Yang pertama ini adalah pembelahan sel, ya, telomer itu terakhir. Ini telomernya memendek. Jadi tiap sel itu akan membagi diri, proportion dari kulitnya adalah akhir dari telomer yang loss gitu, ya. Dengan demikian membuat menahan duplikasi atau replikasi dari DNA. Ini teori yang ini. Teori yang kedua adalah akumulasi kerusakan. Jadi dikatakan proses penuaan adalah hasil akumulasi dampak yang dari seluler dan level molekuler dalam menurunkan maintenance dan proses pengembalian pemulihan. Jadi pemulihan ini tidak berakhir. Jadi kalau masih muda, proses penuaan di repair, balik lagi selnya mudah. Gitu. Tapi kalau tua, ya terus berjalan meningkat, meninggal selnya. Kemudian yang ketiga, teori free radikal. Radikal bebas ini terjadi karena reaksi oksidasi yang tertumpuk dalam waktu panjang, sehingga menyebabkan kerusakan sel dan memicu
ke sel-sel selanjutnya. Ada teori lain adalah disposable soma. Ini teori evolusi bahwa organisme cenderung memakai resources untuk reproduksi daripada untuk repairing, itu memulihkan dan umur panjang. Jadi disposable. Jadi ini tidak bisa lagi di fungsi reproduksi, ya, berjalan. Yang berikutnya akumulasi dari mutasi. Akumulasi dari mutasi DNA dalam waktu panjang. Mutasi ini terjadi pada usia reproduksi yang tidak bisa menuju ke generasi yang berikutnya. Jadi tidak berlanjut mutasi ini. Kemudian antagonis. Antagonis pleiotrofi. Jin itu keturunan itu mempunyai keuntungan dengan adanya survival di awal kehidupan dan menjadi perusak di akhir kehidupan. Jadi teori genetiknya banyak terjadi. Sudah banyak pesertanya, Mbak. Ada 50. Masih kurang sepertiga, ya. Oke. Apa saja perubahan fisiologi pada lansia dari seluruh jaringan tubuh, seluruh organ tubuh. Kita bisa lihat di sistem saraf. Mulai dari respon rangsangan, persepsi ini mengalami kelemahan. Kemudian pada sistem jaringan yang ada di pipi melemah sehingga lapisan dermis ini tipis dan jarang terjadi pengeluaran air peluh, ya. Ini di muka, jadi mukanya keriput, tidak bersinar, tidak jeling gitu, ya. Berikutnya pada sistem pernapasan. Menurunnya delivery dari oksigen karena elastisitas jaringan paru yang menurun dan penebalan dari dinding alveoli. Jadi tidak bisa menyerap banyak. Jadi kalau saudara punya tes yang ditaruh di sini, ini kita lemah. Kemudian sistem tulang. Di tulang terjadi hilangnya fungsi karena ukuran otot, kekuatan, fungsi, dan kualitas ini menurun. Jadi ukuran otot turun, kekuatan turun, fungsi, dan kualitas turun. Kemudian pada saluran pencernaan. Menurunnya pencernaan dan zat gizi yang diserap yang terjadi karena penebalan dari jaringan di pencernaan sehingga terjadilah penurunan sekresi enzim-enzim di saluran pencernaan. Ya. Ini di saluran pencernaan.
Berikutnya pada sistem di ginjal ini terjadi penurunan filtrasi dari ginjal dan sulit diatur sehingga sering ngompol ini ya. Kemudian di ujung jari ini sistem ototnya penurunan densitas tulang dan meningkatnya sendi-sendi yang mengalami artritis, kekakuan. Jadi ini seringkali orang tua jatuh pasti patah di sini ya. Banyak operasi di sini termasuk saya. Ya. Nah, kemudian kita lihat body composition. Terjadi banyak penumpukan lemak, asam lemak pada daerah-daerah perut sehingga orang tua biarpun ini kurus perutnya buncit. Kemudian sistem endokrin. Endokrin sistem adalah hormon sistem. Dengan lansia ini terjadi penurunan produksi hormon yang melakukan pengaturan secara fisiologi. Jadi hormonnya menurun. Kemudian sistem kardiovaskuler. Penurunan kapasitas dari sistem kardiovaskuler terjadi karena perubahan struktur dalam jantung dan pembuluh darah. Jadi kekakuan, jantungnya sudah tidak elastis juga. Kemudian sistem imun. Sistem imun ini ada di sini adalah gangguan kemampuan melawan penyakit dan infeksi karena imunitas ini sudah mengalami penuaan. Ini yang terjadi. Jadi ini tidak bisa dihindari ini karena daur hidup manusia siapapun akan menua. Bisa menua lebih cepat. Seluruh sistem ini ada yang pasti yang usia 90 itu karena sistem-sistem ini masih bagus. Sudah. Nah, dari bidang kesmas yang disebut healthy aging atau lansia sehat tidak didefinisikan sebagai tidak ada penyakit. Waduh. Proses tersebut mungkin definisinya adalah lansia sehat itu bisa melakukan hal-hal yang penting untuk mereka itu. Jadi menjadi mandiri. Lansia mandiri itu lansia sehat. Ada undang-undang kesehatan nomor 36 pada pasal 138 menyebutkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bagi lansia itu ditujukan untuk menjaga agar para lansia itu tetap sehat, produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi karena itu unit-unit terdepan seperti Posyandu juga memberi pelayanan untuk lansia dengan biasanya adalah upaya pencegahan penyakit stroke, jantung, ada pengukuran tensi, berat badan, tinggi badan untuk mengukur BMI yang terkait dengan obesitas, kemudian mengukur tekanan darah. Ini dilakukan di level Posyandu. Saya tapi belum pernah lihat adanya
pemberian vitamin atau suplemen untuk lansia. Ya, jadi tetap aktif dan biasanya juga ada senam-senam lansia yang dilaksanakan di posyandu. Jadi ingat, diharapkan tetap sehat dan produktif. Jadi terima kasih, ini saya masih suruh ngajar. Ya. Nah, healthy aging itu didefinisikan adalah sebagai proses mengembangkan dan mempertahankan kemampuan fungsional yang memungkinkan terjadi kesejahteraan pada usia lanjut. Ya. Jadi ini dikembangkan untuk bisa sejahtera. Sejahtera itu bisa lepas penyakit, bisa bermain dengan tetangga, cucu, menikmati tabungan masa muda. Ya. Nah, dengan demikian yang diperhatikan proses penuaan ini dipengaruhi oleh genetik. Ada yang umur 30 sudah proses menua secara genetik terjadi. Nah, kemudian yang di layer yang luar, ini adalah karakteristik individu. Yang di bagian tengah ini, dikatakan karakteristik kesehatan sangat tergantung bagaimana usia itu menjadi tren. Jadi kalau trennya sekarang usia lanjut, kita semua berharap nenek kakek kita sampai kita bisa jadi orang, nenek kakek kita bisa ketemu, gitu ya. Kemudian terkait dengan perilaku sehat yang termasuk di sini adalah skill-nya, jadi kemampuan bergeraknya. Kemudian berikutnya secara fisiologi berubah dan ada faktor risiko. Jadi fisiologinya kalau gaya hidupnya dari dulu tidak pernah olahraga, pasti tua juga seperti itu sehingga terjadi overweight ya. Kemudian juga penyakit dan perlukaan. Injury ini adalah jatuh, ya toh, kena luka bakar, ya, itu yang sering gitu. Kemudian adalah perubahan keseimbangan. Biasanya merasa mau jatuh gitu ya. Jadi jalannya sempoyongan bisa. Kemudian juga gejala-gejala lansia yang sangat luas bisa terjadi. Jadi untuk bidang kesehatan yang kita harus perkuat adalah functional capacity-nya dan intrinsic capacity. Di mana tadi intrinsic ini tergantung genetik, yang ini tergantung karakteristik dari personal ataupun data kesehatan yang ada pada mereka. Ya. Jadi ini lingkungannya. Jadi lingkungan itu kalau dulunya orang tua tidak pernah pergi, ya biasanya ya orangnya di rumah terus. Ya. Oke, jadi sebut sejahtera, jadi memungkinkan fungsi kemampuannya masih bisa mandiri dan intrinsik ini genetiknya diperkuat. Ya, jadi kita bisa merangkum tadi fisiologi. Jadi lansia ini mengalami keterbatasan fisiologi. Terjadi perubahan fisiologi tubuh adalah penurunan pencernaan.
Jadi makannya tidak bisa banyak, pencernaannya menurun kerjanya. Kecepatan kerja jantung kurang maksimal. Jadi untuk gerak cepat semua lambat ya. Kemudian output kerja jantung saat istirahat dan kerja jantung kurang maksimal. Jadi pompanya kurang kuat, jantung itu nggak bisa istirahatnya panjang ya. Penurunan kapasitas vital paru-paru untuk bernapas ini mulai kita lihat kakek nenek itu duduk dengan menggos-menggos tapi tidak sakit. Kemudian kekuatan otot ini menurun. Jadi misalkan buka botol sudah tidak kuat ya. Kemudian massa tulang ini menurun, ini karena mineral akibat kapasitas kerja lansia menurun. Misalkan dia tetap minta jadi manajer ya tidak mungkin. Jadi sekretaris ya tidak mungkin. Jadi pembantu kerja kantor ya seperti itu. Apa jadi konsultan, jadi tanpa kerja cuman bicara mulut ya. Kemudian terjadi secara fisiologi otot jantung ini membengkak, tekanan darah sistol yang bagian atas itu naik, terjadi peningkatan volume jantung dan volume darah sehingga berat badannya biasanya bertambah. Jadi kita bisa langsung ini kalau bermain drama sebagai lansia, bisa lari cepat itu salah ya. Secara sepintas, kalau kita perhatikan lansia itu, berjalannya lebih perlahan, kedimi ya, tanpa nafas tersengal, ataupun mudah jantung, kesenggol, orang itu sudah jatuh. Jadi, saudara ingat kalau lagi jalan ada lansia, hindari karena dia pun ya menggerakkan badan ke arah yang lain ya Pak, sulit ya. Oke. Nah, berarti yang penting itu sebenarnya untuk sehat kita ingat harus ada asupan ya, makan itu. Tapi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi asupan gizi pada lansia. Bisa faktor fisiologis, patofisiologis, dan faktor sosial ekonomi. Fisiologis, sistem organ tubuh itu masih berlaku enggak? Jadi masih bisa bernapas, masih bisa fungsi organ itu jantung bisa berdenyut ya atau tidak ya. Dan faktor fisiologis adalah adanya penyakit penyerta atau gangguan mobilitas ya. Atau fisiologis penyakit yang mengganggu fisiologinya menjadi tidak normal. Itu termasuk obesitas, diabetes, ya, stroke gitu. Kemudian faktor sosial ekonomi ini mandiri. Jadi kalau mandiri berarti dia harus masak sendiri atau beli sendiri. Kalau keluarga mungkin termasuk di dalam makan, jatah makan keluarga. Kemudian juga punyakah dana pensiun, jaminan hari tua? Kalau tidak, orang ini stres sekali, makin tidak mampu, dia membutuhkan uluran tangan dari tetangga atau kerabat. Jadi yang penting, apakah sejak muda memang punya kekerabatan, pertemanan yang bagus, itu akan mengurangi loneliness dari lansia. Pada kondisi-kondisi yang stres biasanya makin menambah proses aging dan terakhir lifestyle.
lifestyle itu memang lansia itu kondisinya fisik bagus atau tidak tergantung lifestyle masa lalu, masa mudanya. Ya. Jadi ini contohnya ini persahabatan sampai tua gitu ya. Nah, terhadap gizi perubahannya apa saja? Penurunan massa bebas lemak. Dampaknya massa ototnya turun. Dengan demikian, kebutuhan energi dan proteinnya pasti turun. Kemudian juga mengalami penurunan massa lemak, maka terjadi retensi cairan dengan risiko dehidrasi. Kemudian penurunan massa air. Dengan demikian cadangan airnya turun, tubuh mengalami risiko dehidrasi. Yang lain hormonal sistem, ini jadi resistensi insulin, gula darah puasanya tinggi, jadi berisiko DM tipe 2. Nah, di lambung, sekresi asam lambung ini menurun, sehingga penyerapan vitamin B12, kalsium, zat besi, asam folat, dan zinc ini menurun. Kita tahu zat besi dan vitamin B12 penyebab anemia, ini osteoporosis ya. Kemudian ini adalah untuk kecerdasan. Perubahan yang lain pada mereka yang sejak kecil tidak bisa minum susu karena terjadi intoleransi laktosa, maka pada lansia ini asupan susu atau produk turunan susu itu pasti turun dengan dampak kalsium dan VD-nya rendah. Kemudian juga perubahan sensorik, turunnya pengecapan rasa manis asin, kemudian akan menurunkan nafsu makan. Dan mereka akan cenderung makan lebih manis atau lebih asin karena sensor di lidahnya sudah menurun. Jadi sering merasakan anyep. Jadi ini kalau punya pembantu sejak masa muda, maka biasanya tiap hari pertengkaran terjadi, permasalahan makan terlalu anyep atau kurang asin gitu. Oke. Ini faktor yang mempengaruhi makan konsumsi. Yang paling gawat ini pada patofisiologi adalah jumlah gigi itu menurun. Apalagi yang diabetes ya, akan sedikit. Menyebabkan nyerinya mengunyah, biasanya tidak nampak, jadi di saat itu sudah semua makanannya harus lembut. Ya, pakai bubur, dagingnya dirajang, buah jus, jadi makanannya itu lembut. Kemudian berarti terjadilah kekurangan asupan protein karena tidak bisa makan daging atau ayam gitu. Dan asupan vitamin dan mineral juga turun. Nah, yang patologis ini terjadi karena fungsi ginjal itu turun, kemudian daya filtrasi atau resepsi terganggu, terjadi ekskresi obat
banyak. Jadi kok nggak sembuh-sembuh, ternyata tidak masuk tubuh, obatnya itu dibuang oleh ginjal, fungsinya filtrasi sudah menurun. Terjadi penurunan produksi vitamin D. Nah, yang lain pada patologis adalah daya tahan tubuh, sehingga sering terserang infeksi, menyebabkan asupan makan itu rendah. Oke, bagaimana psikologi? Terjadi akibat proses penuaan sel saraf tepi dan saraf pusat menjadi orang itu pelupa, suka bingung, depresi, artinya suka nangis sendiri, selalu sensitif, merasa hidup sendiri, dan kehilangan keinginan berkumpul dengan keluarga atau dengan teman. Dan terjadi penurunan aktivitas seksual ataupun olahraga. Nah ini, jadi pada saraf ini perlu pertemanan ya. Data di Amerika 15-25% lansia itu mempunyai risiko mengalami gejala gangguan kejiwaan. Itu data dari rumah sakit Friends Hospital Elderly Factory. Ya, ini terbanyak adalah 15-20% kejadian bunuh diri itu yang tertinggi pada usia di atas 65. Ini perlu dilihat. Terkait dengan masalah gizi, terjadi hal yang menyulitkan di mana lansia atau pengasuh karena sering kehilangan nafsu makan atau drastis berubah suka makan. Sesuatu yang jelek direport pernah saya ikut dari rumah sakit di Bandung, ada kelainan psikologis di mana menduga banyak barang yang dicuri, sebetulnya tidak ada yang nyuri. Jadi biasanya pertengkaran dan orang yang ditinggal serumah itu tinggi. Nah, apakah penuaan ini bisa dicegah? Tidak dapat dicegah, tidak dapat dielakkan. Kita mesti mengalami jadi tua. 15-20% tentukan oleh genetik. 70% itu mengalami kanker karena diet dan terkait gaya hidup ya. Yang 50% itu mengalami sakit jantung yang berkaitan dengan diet. Jadi kalau pertanyaannya caranya mudah itu melawan teori-teori tadi, mau nambah vitamin untuk aging proses ya, apa itu. Tentang gaya hidup masa lalu. Nah, kesehatan lansia ini sangat tergantung kehidupan masa lalunya. Aktivitas yang rutin setiap hari, olahraga atau kegiatan sosial, biarpun keagamaan, akan memberikan kebugaran dan berpengaruh positif semasa lansia. Jadi yang saya lihat orang yang naik sepeda berputar di kota tidak mesti anak muda. Banyak lansia itu ketemuan dengan temannya itu saat bersepeda. Tentang kebiasaan tidur malam atau bergadang, merokok, minum alkohol, itu termasuk yang tidak produktif. Jadi gaya makan yang tidak sehat ini makin tua biasanya makin parah
Jadi kita lihat kakek-kakek ini rokoknya tambah kuat ya. Dan pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat terjadi mulai anak atau usia produktif dewasa itu akan berdampak pada kesehatan lansia. Dapat menimbulkan cacat atau gangguan fungsi organ tubuh atau anggota gerak. Jadi seperti tadi misalkan lansianya kena stroke, jadi dia bisa jalan dengan tongkat atau dengan kursi roda, ya. Dan kalau gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, biasanya aging prosesnya lebih cepat terjadi, jadi cepat tua, ya. Tentang gangguan dampak masa lalu adalah obesitas, undernutrisi, dan osteoporosis. Biasanya obesitas itu karena tidak punya niat berolahraga, kemudian undernutrisi itu karena merokok, osteoporosis ini karena jarang berolahraga pada lansia. Dampak gangguan penyakit dan kesehatan pada lansia. Kalau dia tidak kontrol bagus, maka mendapat penyakit degeneratif sehingga harus mengkonsumsi obat. Biasanya jumlah obat itu banyak sekali, jadi penuh makan sarapan pagi itu isinya obat daripada nasinya, ya. Jadi mulai dari sakit diabetes muncul, kena jantung, kena hipertensi. Bayangkan obat-obatnya itu kalau semua mendapat obat, tidak dapat injeksi, bayangkan berapa bisa satu cekungan telapak tangan, ya. Nah, hal-hal yang negatif dari pemakaian obat tidak disadari karena masing-masing obat mempunyai efek samping terhadap fungsi organ. Juga obat ini dapat bereaksi dengan zat gizi yang menghambat pencernaan. Jadi saudara tahu kalau minum obat tidak boleh pakai teh, karena teh itu akan menghambat serapan obat, ya. Interaksi yang bisa menghambat masukan zat gizi juga adalah obat phenylbutazone yang dipakai untuk menurunkan nyeri tulang rematik ini. Jadi aging proses itu tidak bisa dihindari, tapi bisa lansia sehat kalau dulu pola hidupnya juga sehat. Oke. Kemudian konsep makan sehat lansia. Konsep yang harus tetap berjalan. Konsep isi piringku itu sejak anak-anak sekolah. Dan konsep gizi seimbang. Di sini kita ingatkan dalam sepiring ini lansia harus membaginya, ada makanan pokok, ada lauk pauk sehat, buah-buahan, dan sayur. Nah, ingat karena gigi-geliginya banyak yang tanggal, biasanya yang bisa mereka makan tahu tempe, dan itu biasanya pensiun lansia memang tidak cukup untuk konsumsi tiap hari daging. Jadi memang
sudah fisiologis giginya tanggal banyak, tadi bisa telur dan bisa tahu tempe dan ikan. Ikan secara komparasi dengan jenis pilihan yang lain, dia lebih murah, ada musiman, sehingga saat musim pasti panen itu pasti lebih murah. Kemudian biasanya kalau lansia tidak perlu tambah 1 piring lagi, tapi kalau anak-anak untuk pertumbuhan 1 piring ini tidak cukup, harus 2 piring. Artinya kita mulai ajarkan juga lansia itu tadi pengalamannya banyak, jadi bisa bercerita kondisi beliau sekarang sehat, apa saja yang diterapkan waktu muda. Atau kondisi sekarang dia obes, itu apa yang dia konsumsi saat muda, ya. Itu bisa. Jadi, walah. Jadi ini adalah konsep isi piringku. Kemudian konsep gizi seimbang ini diterapkan dan yang utama pesan ini adalah lemak hanya boleh dikonsumsi 1 kali per hari. Makanan yang dikonsumsi mix protein hewani dan nabati 2-3 kali per hari. Jadi misalkan sarapan ketela atau singkong ya nggak apa-apa, nggak usah protein. Kemudian makanan yang mengandung karbohidrat dikonsumsi 3 kali sehari. Sayur dan buah dikonsumsi 2-3 kali per hari. Ini ya konsepnya, ya. Nah, bagaimana itu kalau itu jenisnya besar kebutuhan gizi. Untuk energi dari kita ketemunya Media Karya Pangan Nasional Gizi tahun 2012, kecukupan yang dianjurkan pada laki-laki lansia 2.325, perempuan 1.900 kalori. Kalau kita bandingkan dengan orang dewasa, yang persen 3.000, 2.900, ini 2.200, maka kebutuhan energi pada lansia itu menurun. Sehubungan dari penurunan metabolisme basal. Jadi banyak sel yang tidak aktif. Dan kegiatan fisik cenderung menurun. Untuk karbohidrat, dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks karena mengandung vitamin, mineral, dan serat daripada mengkonsumsi karbohidrat murni seperti gula. Banyak gula, wis gak makan minum manis gitu, enggak benar ya. Jadi harus tetap jenis karbo yang sebaiknya mengkonsumsi 60-65% karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan energi. Oke. Kemudian bagaimana protein? Kecukupan protein sehari pada lansia adalah 0,8 gram per kilo berat badan atau 15-25% dari kebutuhan energi. Nah, untuk lansia dianjurkan memenuhi kebutuhan protein, terutama protein nabati dan hewani, dengan perbandingan 2:1, jadi banyak nabati daripada hewani. Jumlah yang diperlukan untuk laki-laki 65 gram, perempuan 57 gram per hari. Komponennya terdiri 15% proteinnya ikan, 10% protein hewani, dan 75% protein nabati. Nah, untuk lemak, kebutuhan lebih sedikit
karena akan dapat meningkatkan kolesterol pada darah. Jadi lemak itu tidak lebih 15% dari kebutuhan. Jadi mengapa kita minta 1 kali, kalau 1 kali berarti 1/3. Ini larangannya 30, ini 15. Jadi hampir tidak ada gorengan. Karena lemak itu bisa ada di daging-daging sapi atau daging sapi atau ayam, itu ada lemaknya. Dan dikatakan lebih bagus mengkonsumsi lemak nabati daripada hewani untuk mencegah penumpukan lemak tubuh. Ini terlewat gambarnya telur ya. Vitamin. Lansia ini dianjurkan meningkatkan konsumsi makanan yang kaya vitamin A, D, E untuk mencegah penyakit degeneratif karena bersifat antioksidan. Untuk vitamin yang lain, B12, asam folat, B1 dan B6 dianjurkan untuk mencegah penyakit jantung. Jadi ini vitamin larut air, ini larut lemak. Nah, buah-buah itu banyak buah yang lunak yang bisa dikonsumsi. Pepaya, pisang, ini bisa hasil kebun, ini hasil kebun. Juga mangga, ini hasil kebun. Ya, nah, ini beli di pasar. Ini, kemudian ini adalah daun kelor ya. Nah, ini adalah kangkung ya. Kelor ini bisa ditanam. Kalau kangkung kita harus punya kolam itu untuk kangkung ya. Jadi mineral ini harus mengkonsumsi Fe, zinc, selenium, dan kalsium untuk mencegah anemi dan osteoporosis serta meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tubuh itu zinc dan seleniumnya. Di sini untuk zat gizi mikro lainnya kalium, natrium, magnesium, dan fosfor. Ini kebutuhan metabolisme. Jadi lansia tetap makan sayur ya. Jadi buah. Nah, protein hewani kalau tergantung ekonomi tadi, jadi minimal sehari mesti ada lauk hewani dan nabatinya. Nah, tentang air dan serat. Air ini sangat penting melancarkan proses metabolisme dan menguatkan sisa pembakaran energi dalam tubuh. Nah, untuk jumlah air minum sehari lebih rendah karena tadi tubuhnya sudah kehilangan, jadi dehidrasi lebih banyak. Nah, serat ini dianjurkan, artinya buah-buah itu sayur, agar buang air besarnya lebih lancar dan mencegah penyerapan kolesterol dan menghindari penumpukan kolesterol. Ini serat akan membawa kolesterol dan akhirnya menurunkan penumpukan kolesterol. Jadi kita perhatikan makronutrien diperlukan karbo, lemak, protein untuk vitamin D, vitamin B6, B12, vitamin E, karotenoid, ini yang dari vit A, dan lain-lain. Nah, trace elemen itu mulai zinc, folat, kalsium, zat besi, magnesium, dan
potasium. Ya, jadi itu rangkuman yang di depan dan cair ya, minuman. Besar kebutuhan gizi ini yang diartikan masukan makan itu minimal dapat mempertahankan fungsi normal dan kesehatan. Jadi batasannya berapa AKG ini yang pasti karena dewasa dan lansia tidak ada pertumbuhan, sehingga kebutuhan gizi hanya untuk mempertahankan kesehatan jaringan atau berat badan dan fungsi organ. Jantung tetap bertahan, hati untuk metabolisme, paru untuk ngambil oksigen, dan lainnya, dan untuk aktivitas. Jadi indikator pemenuhannya adalah berat badan dan BMI yang normal. Jadi berat badan ini penting karena lansia dengan osteoporosis, semua lansia makin pendek. Biasanya mungkin waktu saudara ingat, nenek itu tingginya sama, tapi tiap lebaran merasa makin besar, makin tinggi. Bukan seperti itu yang terjadi, justru yang mengkerut itu si lansia, kamu dewasa sudah tidak tumbuh. Jadi bukan karena kamu jadi tumbuh besar, tapi memang lansia itu sudah terjadi penurunan tulang-tulang di persendian sehingga makin pendek. Oke, tentang AKG. Ini ada AKG tadi kita umur berapa? Mau lansia yang umurnya ini, kita lihat berat badannya harus berapa, tingginya berapa, energinya ini. Ya, jadi ini adalah untuk laki, ini untuk perempuan. Jadi bisa ketahui berapa proteinnya, berapa lemaknya. Nah, secara praktis, menu seimbang itu dapat diterapkan sehari-hari. Jadi tadi kita ulang lagi di sini, sumber lemak hanya satu kali. Jadi artinya kalau pagi bikin nasi goreng, maka lauk berikutnya sudah dimasak. Jadi pepes, jadi botok tahu, atau jadi kering tempe, ya tempe basah itu dengan kecap, yaitu ya. Kemudian proteinnya, lauknya harus hewani dan nabati. Jadi ada telur, ada ikan, dan tahu tempenya. Kemudian dikonsumsi 3 kali, dan sayur dan buah dikonsumsi 2-3 kali per hari. Nah, tentang jenis makanan, saya ingat di panti jompo itu biarpun dia penghuninya sebagian besar orang Jawa, tapi masakannya masakan Jawa, bukan Chinese food. Saya tanya, karena kalau Chinese food mereka banyak yang diare. Ya. Nah, kita bisa lihat tadi kalau
uh, di bidang gizi klinik ini adalah asupan untuk orang sehat, kemudian kalau sakit, kalau kasus parah sampai 2, tapi ginjalnya harus bagus ya. Begitu sakit ginjal, kita bisa lihat hitungan tinggal sedikit. Jadi kalau terlalu besar per kilo berat badan justru memperparah sakit ginjalnya. Jadi untuk sakit yang lain, asupan ini diperbesar proteinnya, tapi tidak pada orang yang gagal ginjal. Nah, dikatakan kalau kita tidak mengkonsumsi tepat, maka akan terjadi malnutrisi, lemah, mudah jantung, dan mengalami multimorbiditas, jadi penyakit kronik lebih dari 1 di pasien. Jadi ini sering secara fisik sering jatuh. Nah, kalau proteinnya terlalu besar, meningkatkan risiko toksisitas dan gangguan fungsi ginjal. Ini ya, jadi ada gangguan fungsi ginjal. Jadi multimorbiditas adalah kelainan tulang pada gangguan psikiatri, jadi mental health-nya, kemudian jantungnya bermasalah. Ya, jadi ini pada jantung, pada otak, ya, makin pelupa, jadi itu. Oke. Jadi mereka ini kalau biasa makannya banyak, biasa makan 2 piring, ya pasti terjadi overkonsumsi sehingga terjadi gangguan metabolisme glukosa dan membutuhkan insulin yang besar. Sehingga hal ini akan mempengaruhi kognitif dan proses demensianya. Ini rontok semua dari rambutnya. Nah, di sini lemak. Bagaimana lemak kalau mereka hanya menggoreng-menggoreng atau makan-makan ini dan banyak bersantan, maka konsumsinya akan pasti lebih banyak lemak jenuhnya. Yang enggak jenuh itu apukat kalau ada itu di rumah pohonnya ya, jadi kemudian chia seed, olive ini. Tapi ini kalau nggak mungkin, kalau di Indonesia dikonsumsi adalah apukat ini. Nah, dampaknya yang terjadi ini ada plak ini sehingga aliran darah tidak bisa lancar. Ini kalau sehat tidak ada gangguan di salurannya. Ini sudah terjadi aterosklerosis. Jadi juga karena kita butuh kalsium, tapi untuk penyerapan itu membutuhkan juga mineral yang lain. Sebentar saya tak minum.
Nah, kita tetap harus mengkonsumsi lansia ini vitamin E. Kita bisa lihat di biji-bijian dari apokat untuk mengurangi kerusakan DNA atau kulitnya akan tetap bagus dan jantung tetap bagus. Itu vitamin E. Vitamin B6 ini untuk fungsi imunitas dan untuk mencegah penurunan fungsi kognitif dan depresi. Sering pusing, gitu ya. Kemudian vitamin D akan mempengaruhi kesehatan tulang dan bisa menimbulkan masalah neurologi dan kondisi. Jadi vitamin D ini adalah vitamin yang bisa menggerakkan ujung saraf dan otot itu bergerak. Jadi otot bergerak itu juga ada vitamin D-nya. Ya, ini sering terjatuh. Kemudian B12. Ini menimbulkan neuropati, gangguan keseimbangan kognitif dan disabilitas, dan meningkatkan jantungnya. Sakit jantung itu adalah kita bisa lihat kalau lansia ekspresi kesakitan dan menunjukkan area di jantung sebelah kiri sakit, itu adalah terjadi serangan jantung. Dalam waktu 3 menit harus segera ditolong. Untuk stroke, minimal itu setengah jam harus sampai IGD dan 2 jam sudah harus ada tindakan yang diberikan untuk operatif atau non-operatif. Ya. Nah, kita lihat di sini, vitamin B12 ini ada pada semua protein. Termurah ya ini udang ya. Tapi juga banyak orang tidak bisa konsumsi udang karena alergi. Jadi seafood yang lain bisa, biarpun ini gambarnya salmon, tapi bisa dengan ikan yang lain. Oke. Jadi kalau gangguan penyerapannya parah, kita mengatur makan dalam jam sebagaimana orang sakit diabetes. Kita atur 3 kali makan dan 3 kali snack. Jadi berbagai macam snack, bisa yang terdapat di kebun saja, dan yang termurah bisa kacang hijau, tiap hari mengkonsumsi kacang hijau, ini kurma juga bisa, jajanan di pasar ya, atau kolak ya, ini ya, tahu tempe ini sebagai camilan atau makan. Ini rempah ini semua bagus untuk lansia, mulai dari kunirnya, jahenya, kodong salam itu menurunkan hipertensi, infonya seperti itu. Nah, kemudian karbo bisa bervariasi, bisa lemper, bisa mie, bisa roti, di mana lauk itu bisa bermacam-macam ya. Kemudian sayuran juga. Sayuran yang ada di kebun saja. Jadi kalau ada kenikir, ada daun ubi jalar, itu juga sayur yang bagus. Ada daun kelor, pohon kelor bisa ditanam, atau daun katuk ya bisa dijumpa. Ya, ini. Jadi kita bagaimana membuat sejahtera lansia dan kualitas hidupnya bagus.
Karena lansia ini berisiko gampang jatuh. Sarkopenia ini penurunan massa otot sehingga dia akan kurus, dan kalau sudah sarkopenia ini sulit diperbaiki. Manfredi itu tulangnya ini begitu jatuh akan patah, ya, rapuh ya. Kemudian gangguan kognitif dan demensia, memori masa lalunya kuat, tapi memori yang sekarang ini tidak diingat. Jadi misalkan mereka merasa tidak dikasih makan, padahal sudah lewat jam makan. Yang bahaya ini adalah tentang konsumsi obat. Mereka lupa meninggal sering terjadi karena double konsumsi obat. Merasa belum minum obat, minum ulang, drop ya semuanya. Kemudian demensia pelupa itu. Gangguan sensorinya. Jadi ini ada dua, jadi perasaannya kaki tebal itu bisa terjadi, atau kulitnya sudah sangat sensitif, kesenggol tidak bisa. Kemudian penyakit yang tidak menular meningkat, jantung gitu ya. Nah, salah satu ternyata untuk keseluruhannya ini kita bisa lihat tadi adalah asupan nutrisi yang cukup. Jadi lansia itu harus mampu merawat diri sendiri, care independent. Jadi bagaimana bisa mengingat saya sudah makan, caranya bagaimana ya. Jadi berarti kita bisa membantu mereka, misalkan ada piring pagi, piring siang, piring malam, sudah diisi semua, kalau ada yang kosong berarti sudah makan. Ya. Jadi beda warna bisa, kemudian obat pun ada kotak-kotak obat yang bisa dibeli di Century atau di farmasi, kotak-kotak obat yang untuk makan 3 kali seminggu, ada Senin, Selasa, Rabu, hari ini hari apa, pagi, siang, sore, makan 3 kali obatnya, itu bisa dengan dibantu sehingga bisa merawat sendiri. Dan juga yang bagus, kamar mandi lansia atau rumah lansia itu dikasih pegangan ya. Di dinding-dinding itu dikasih paralon sehingga mereka bangun tidur yang paling sulit bisa pegangan dan bisa turun. Itu ya. Nah, lansia ini diharapkan memiliki kemampuan fungsional ini komponen kesehatan yang membuat individu dapat melakukan sesuatu yang membuat dirinya merasa bernilai atau berharga. Jadi belikan tongkat, dia bisa jalan kemana-mana, dan saya lihat mereka lebih nyaman dan merasa bisa mandiri. Coba nenek yang bertongkat, saudara pegang, pasti tidak boleh, tangannya dikipatkan, tanganmu mesti ditolak-tolak untuk pegang dia, karena dia merasa cukup kuat dengan bantuan tongkat. Tongkat itu kalau orangnya post-stroke, tongkatnya berkaki, ya, ada kaki 3-nya, tapi kalau lansia yang lebih sehat, tongkatnya lurus saja. Jadi resumnya, perubahan itu terjadi terkait dengan bertambahnya usia, itu menimbulkan hilangnya kemampuan fisiologi seluruh sistem tubuh. Ya, ini ingat. Jadi resumnya ini aging itu sulit untuk membedakan perubahan yang normal dengan perubahan yang terjadi karena penyakit. Jadi kalau karena penyakit, stroke misalkan, maka pelupa itu lebih awal, sehingga
untuk menilai kesehatan lansia, seluruh penyakit juga ditanyakan pernah terjadi atau tidak, ya. Kemudian sangat penting untuk memanage multimorbiditas itu, ya. Seperti ada diabetes, ada darah tinggi, jantung sering berdebar. Jadi ini perlu diantar tiap obat habis BPJS itu seminggu, ada yang ngasih 2 minggu, ada 2 bulan, harus kontrol, ya. Manage itu artinya kapan hari pengambilan uang pensiun, kapan diantar untuk periksa ke rumah sakit, sehingga terjadi keseimbangan antara risiko dan manfaat pengobatan yang dijalani lansia. Jadi dia terlambat, risikonya penyakitnya akan muncul. Tapi kalau kita pakai BPJS itu terjamin ada, jadi obat-obat lansia sudah tersedia. Nah, perubahan yang terjadi pada setiap individu itu berbeda-beda, sehingga diperlukan perawatan yang berpusat pada masing-masing individu. Jadi tidak sama, jadi ada yang bongkok duluan, ada yang budek duluan, ada yang beser duluan, tidak sama, ya. Bagi yang beser ya pakai pampers kalau mau pergi jauh, ya. Jadi mulai sekarang saudara anak muda harus tahu posisi duduk mencegah bongkok, ya. Jadi kita kalau duduk harus seluruh punggung itu nempel di sandaran kursi, ya. Jangan duduk santai, ya, tidak seperti itu, ya. Oke. Ini. Jadi karena pengalaman banyak itu bisa digali bagaimana tetap cantik, mulus, atau belum pikun, ya. Ini umur 75 model, ya, cantik, mulus, langsing, tanpa keriput. Promosinya seperti itu. Oke, ada yang ingin bertanya, silahkan. Coba semua on-cam ini yang nggak masuk 11 ya. Ini Mbak PJ bisa diingat karena untuk absen nggak bisa sekarang. Saya masuk di sistem absen itu nggak bisa. Untuk absen diri saya ataupun absen dari mahasiswa. Jadi ingat ke Mbak Yuni untuk jam kuliah itu diminta mengisikan, ya, untuk absen dosen, dan topiknya ini gizi lansia, ditulis materinya gizi lansia dan mahasiswanya absen. Cuman ini sebetulnya kan banyak yang bolos, ya. Kalau di absen 0 semua masuk, ya. Oke, terserah Anda dicatat yang enggak masuk ini atau memang semuanya bisa ikut ikutan enggak bolos gitu, ya. Risiko orang tidak kuliah itu kan
belajarnya harus lebih kuat. Kalau ikut kuliah mungkin ingat suaranya Budin, soal yang keluar itu eling, oh iya itu jawabannya ini karena ingat saya Budin apa gitu ya. Tapi kalau enggak ikut kuliah, dia hanya membaca dan belajar. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.